Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Ananda dengan NIM 2103200338. Saya berasal dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian. Nah, saya akan memaparkan mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan bisnis itu. Nah, apa itu pengembangan bisnis? Nah, pengembangan bisnis itu adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikannya lebih sukses. Hal ini dapat mencangkup mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Nah, selanjutnya pentingnya pengembangan bisnis. Nah, dalam pentingnya pengembangan bisnis ini ada mencangkup yaitu menjawab tantangan pasar yang terus berubah, memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Pengembangan bisnis memungkinkan mereka untuk menjawab tantangan dan peluang baru yang muncul. Nah, selanjutnya membangun keunggulan kompetitif. Nah, pengembangan bisnis membantu membangun keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan dapat tetap menjadi pemimpin di industri mereka. Nah, selanjutnya ada mendekati pelanggan dengan lebih baik. Strategi pengembangan bisnis dapat mencangkup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan, menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Nah, selanjutnya ada strategi pengembangan bisnis. Nah, dalam strategi pengembangan bisnis ini ada riset pasar mendalam. Riset pasar yang mendalam ini menjadi dasar bagi pengembangan bisnis yang sukses, mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memahami tren pasar, membantu membimbing keputusan pengembangan. Nah, selanjutnya ada pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pasar, identifikasi di pasar itu dan diciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, selanjutnya ada penggunaan teknologi terkini. Itu teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud. Dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan bisnis. Nah, tantangan dalam pengembangan bisnis ini mencangkup risiko dan pengelolaan perubahan. Pengembangan bisnis seringkali melibatkan risiko dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan. Perencanaan dan strategi yang matang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin timbul. Nah, selanjutnya ada pesaing di pasar itu. Bersaing dengan pesaing yang semakin ketat memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Pengusaha harus tetap beradaptasi dan mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Nah, ada juga langkah-langkah dalam memulai bisnis ini. Yang pertama ada cari ide bisnis. Mulai dengan mencari tahu tentang tren pasar dan peluang bisnis yang ada. Akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian. Maka dari itu, baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian. Maka dari itu, penting untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan passion diri sendiri. Selain itu, ide bisnis pun dapat dilihat dari solusi atau memecahkan masalah nyata dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada melakukan riset pasar, yaitu pelajari persaingan dalam sebuah kewirausahaan
dan cari tahu bagaimana membedakan dari pesaing. Mudahnya membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas dan bisnis yang dimiliki sendiri dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan menentukan preferensi pelanggan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada buat rencana bisnis. Nah, setelah ide bisnis ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis akan menjadi panduan bagi pengusaha dalam mengambil keputusan strategis dan mengelola keuangan dengan baik. Dalam rencana bisnis perlu juga dituliskan target bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, dan keuangan. Selanjutnya, yang keempat ada mencari modal usaha. Selain itu, memperhatikan modal usaha juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan, seperti mengumpulkan tabungan sendiri, mencari bantuan dari keluarga atau teman, mencari pinjaman dari bank, atau menjalin kemitraan dengan investor karena bagaimana juga penting untuk memiliki rencana keuangan yang realistis serta mempertimbangkan risiko akan modal yang digunakan. Nah, selanjutnya yang kelima ada fokus ke satu ide bisnis. Nah, dalam memulai bisnis, fokus pada satu ide bisnis berpotensi menjadi kunci kesuksesan. Dalam fokus kita pada satu ide bisnis ini, pengusaha dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Nah, yang keenam ada belajar dengan entrepreneur sukses. Itu cari dan belajar dari mereka yang sudah memulai bisnis lebih dulu juga merupakan langkah penting. Melalui studi kasus dan pengalaman pembisnis sukses, pengusaha muda dapat memperoleh wawasan tentang strategi dan taktik yang efektif dalam mengelola bisnis. Dari hal ini, pengusaha dapat belajar dari pengalaman permasalahan yang dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama. Nah, yang ketujuh ada gunakan media sosial. Selain itu, memanfaatkan media sosial di masa kini tentunya dapat membantu dalam mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, menggunakan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, yang kedelapan, konsisten. Nah, konsisten ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsisten ini dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Nah, strategi pengembangan bisnis ini yang pertama ada review perkembangan bisnis Anda selama ini. Cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar pertama adalah dengan melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis Anda sejauh ini. Coba untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah Anda usahakan selama berbisnis. Dengan demikian, Anda bisa menilai dan melihat apa saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Yang kedua, ada analisis keunggulan dan kelemahan produk. Nah, mungkin saja salah satu hal yang menghambat bisnis Anda sulit bertumbuh karena produk kurang diminati. Oleh sebab itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar selanjutnya adalah menganalisa keunggulan dan kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk terus dikembangkan kualitasnya dan diinovasi. Sementara kelemahan produk itu berusaha diminimalisasi bahkan dihilangkan. Yang ketiga ada cari tahu di mana letak masalah bisnis. Nah, masalah dalam usaha adalah hal wajar, tetapi jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilan perusahaan. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar adalah mencari tahu letak
masalah bisnis. Untuk memulai mencari masalah, Anda bisa berangkat dari 5 komponen utama di bisnis, yaitu operasional, keuangan, SDM, pemasaran, dan kepemimpinan. Nah, teliti satu persatu komponen tersebut dan cari tahu mana yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis Anda. Nah, yang keempat ada buat solusi pemecahan masalah segera. Setelah menemukan masalah yang terjadi dalam bisnis, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah menemukan letak masalah bisnis serta divisi sumbernya, langsung buat solusi masalah tersebut saat itu juga. Jika kesulitan mencari pemecahan sendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, hingga keluarga. Nah, yang kelima ada analisis kompetitor saat ini. Menganalisa kompetitor ini adalah salah satu cara mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar Anda mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Selain dapat memahami pesaing bisnis lebih dalam, analisa kompetitor dapat membantu Anda membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan bisnis Anda mampu bertahan dengan perkembangan pesat. Nah, yang keenam ada perbaiki strategi marketing Anda. Salah satu hal yang membuat bisnis sulit maju karena tingkat penjualan stagnan. Artinya, Anda harus meningkatkan omset agar keuntungan bertambah dan usaha mampu bertumbuh. Salah satu caranya adalah dengan membuat dan memperbaiki strategi marketing. Cari tahu apakah Anda butuh menambah atau mungkin mengganti strategi yang selama ini digunakan. Sembari evaluasi, perhatikan juga tren marketing saat ini dan jadikan referensi menyusun strategi baru. Nah, yang ketujuh ada riset target pasar baru. Nah, selain gara-gara marketing, salah satu penyebab bisnis tidak berkembang adalah kurang luasnya target pasar atau target pasar menemukan produk subsidi atau substitusi yang akhirnya mengalahkan produk Anda. Jika ini terjadi, segera lakukan riset target pasar baru. Setelah menemukan target baru, jangan lupa melakukan rebranding agar produk Anda segera relevan dengan target tersebut. Nah, yang kedelapan ada perbarui kemasan dan iklan produk. Selanjutnya, cara mengembangkan usaha kecil adalah dengan memperbaiki atau memperbarui kemasan dan iklan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan kemasan dan cara promosi bisnis Anda. Saat mendesain kemasan, sesuaikan gayanya dengan target pasar Anda. Misalnya, Anda membuat produk bagi target berusia 13 sampai 18 tahun. Maka desain kemasan harus sesuai dengan gaya remaja. Peraturan ini juga berlaku jika Anda ingin membuat iklan produk. Nah, yang ke-9 itu adalah lakukan kerjasama dengan bisnis lain. Cara mengembangkan usaha dengan modal kecil selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi akan membuat bisnis Anda semakin kuat apabila jika bisnis yang Anda ajak kerjasama lebih populer daripada Anda dan berkesempatan menjangkau pasar dari bisnis tersebut. Nah, yang ke-10 ada siapkan hal-hal untuk kondisi tak terduga. Saat ini, dunia bisnis benar-benar kacau. Sebuah tren hari ini bisa tiba-tiba menghilang keesokan harinya. Oleh karena itu, selalu siapkan bisnis Anda guna menghadapi kondisi-kondisi tak terduga. Pastikan Anda selalu punya rencana inovasi agar bisnis Anda menjadi yang terdepan dan dapat beradaptasi lebih cepat ke perubahan. Nah, yang ke-11 ada
eksperimen produk di pasar. Cara mengembangkan usaha kecil terakhir adalah melakukan eksperimen produk-produk baru di pasar guna menghadapi dunia bisnis yang dinamis. Perusahaan perlu terus-menerus menyiapkan produk relevan di masa depan, akan tetapi menemukan produk yang benar. Semakin sering Anda bereksperimen di dalam pasar, akan semakin banyak insight guna membuat produk terbaik. Nah, dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, sekarang ini kita dituntut untuk dapat mengembangkan usaha. Supaya usaha kita dapat maju dan besar, serta menjadi pengusaha yang sukses. Definisi pengembangan usaha itu sendiri adalah terdiri dari sejumlah tugas dan proses yang pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang perusahaan atau peluang pertumbuhannya. Tetapi pada kenyataannya, untuk mengembangkan usaha yang pada awalnya dimulai dari nol, besar atau baru, memulai usaha sangatlah sulit. Nah, banyak hambatan yang dihadapi seperti kekurangan modal, tenaga kerja yang ahli atau terampil, kinerja keuangan, usaha yang buruk, dan sebagainya. Tetapi hambatan-hambatan itu tidak semua dapat diatasi dengan cara mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik. Pengembangan usaha bukan saja dibarengi dengan modal yang banyak atau tenaga kerja yang terampil, tetapi juga harus dibarengi dengan niat dari diri kita sendiri. Nah, dengan niat yang sungguh-sungguh kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar. Jika tidak mengembangkan usaha dengan sungguh-sungguh, maka sebaliknya usaha kita akan bangkrut. Cara lain yang harus dilakukan untuk dapat mengembangkan usaha dengan baik adalah dengan memberikan pendidikan, meningkatkan keahlian kepada pengusaha atau wirausaha, seperti memberi pelatihan workshop tentang pengembangan usaha dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada pengusaha terhadap pengembangan usaha yang baik. Dan perlu diingat bahwa pengembangan usaha itu merupakan bagian dari perencanaan pemasaran atau marketing plan. Oleh karena itu, setiap pengusaha baik, pengusaha kecil maupun besar, harus mampu membuat marketing plan terlebih dahulu sebelum mengembangkan usahanya. Di dalam marketing plan itu dimuat hal-hal sebagai berikut, seperti analisa situasi, tujuan pemasaran, anggaran pemasaran, kontrol atau pengawasan terhadap pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu hambatan dalam pengembangan usaha. Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi seperti kekurangan modal tadi, tenaga kerja yang ahli atau terampil, kinerja keuangan usaha yang buruk, dan sebagainya. Tetapi hambatan-hambatan itu semua dapat diatasi dengan cara mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik. Pengembangan usaha bukan saja dibarengi dengan modal tadi yang banyak atau tenaga yang terampil, tetapi juga harus dibarengi dengan nilai dari kita sendiri, dengan niat yang sungguh-sungguh. Kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar. Jika tidak mengembangkan usaha dengan sungguh-sungguh, maka sebaliknya usaha kita akan bangkrut. Nah, cara lain yang harus dilakukan untuk dapat mengembangkan usaha dengan baik itu adalah dengan memberikan pendidikan, meningkatkan keahlian kepada pengusaha atau wirausaha, seperti memberi pelatihan workshop tentang pengembangan usaha dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada pengusaha terhadap pengembangan usaha yang baik. Nah, dan perlu diingat bahwa pengembangan usaha itu merupakan bagian dari perencanaan pemasaran atau marketing plan. Oleh karena itu, setiap pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar, harus mampu membuat
marketing plan terlebih dahulu sebelum mengembangkan usahanya. Di dalam marketing plan itu dimuat hal-hal sebagai berikut seperti analisa situasi, tujuan pemasaran, anggaran pemasaran, kontrol atau pengawasan terhadap pemasaran, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi itu disimpulkan bahwa pengembangan usaha yang baik itu dimulai dari kita sendiri. Walaupun banyak menghadapi kendala-kendala dalam dunia usaha dan faktor modal bukanlah menjadi hal yang terpenting dalam mengembangkan usaha, tetapi strategi bagaimana kita sebagai pengusaha dapat mengembangkan usaha yang baik sehingga usaha kita dapat bertahan lama dan tidak bangkrut. Dengan demikian, pengembangan usaha yang baik tidak lepas dari masukan atau informasi yang sifatnya membangun untuk pengusaha. Nah, strategi dan cara pengembangan usaha ini suatu usaha yang telah dikenal baik oleh banyak masyarakat dan menghasilkan laba disebut dengan usaha yang telah berkembang. Nah, usaha seperti itu yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Kita menyadari bahwa ketika kita tidak berhasil dalam membangun atau memulai suatu usaha baru, tantangan berikutnya adalah bagaimana strategi dan cara mengembangkan usaha yang kita miliki agar menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, inti dari garis besar dari pengembangan usaha adalah pemasaran dan maksimalnya laba. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam pemasaran dan pemaksimalan laba. Berikut ini adalah strategi dan cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk mengembangkan usaha. Yang pertama ada strategi dan cara yang pertama itu adalah dengan melakukan pengolahan terhadap produk yang dimiliki. Kita bisa melakukan inovasi terhadap produk agar berbeda dan terlihat lebih menarik dari produk yang lainnya. Nah, siapapun ataupun kita bisa melakukan perbaikan terhadap produk agar dapat bersaing dengan produk-produk lain. Intinya dari strategi dan cara mengembangkan usaha yang pertama ini adalah produk yang kita miliki tidak boleh kalah dan harus bisa bersaing dengan produk lainnya. Nah, yang kedua ada strategi dan cara yang kedua itu adalah melakukan pengembangan dengan melakukan promosi atau iklan secara konsisten. Jika kita mengenalkan produk kita secara terus-menerus atau konsisten, alhasil para konsumen tidak akan mudah melupakan merek produk yang kita tawarkan. Dan diharapkan produk kita dapat menjadi pertimbangan para konsumen. Nah, yang ketiga ada strategi dan cara mengembangkan usaha yang ketiga adalah dengan memberikan harga yang terjangkau dan kompetitif serta memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen atau pelanggan. Jangan memberikan harga yang terlalu mahal, jangan terlalu rakus, kita hanya perlu memastikan bahwa kita tidak mengalami kerugian dan berikanlah pelayanan semaksimal mungkin kepada para konsumen maupun pelanggan agar mereka dapat menilai langsung keunggulan kinerja kita. Nah, yang keempat ada strategi dan cara. Yang keempat itu mencoba menjalin hubungan yang harmonis kepada para pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak eksternal dapat meliputi para distributor, pemasok, ataupun para pelanggan, sedangkan pihak internal seperti para karyawan bisa kita bayangkan jika hubungan kita dengan mereka tidak harmonis, apa bisa urusan kita dapat berjalan lancar yang ujung-ujungnya menyangkut urusan usaha kita. Saya rasa tidak. Nah, yang kelima ada strategi dan cara mengembangkan usaha. Yang kelima itu dengan berusaha keras, bersungguh-sungguh, dan mau belajar. Ini yang harus kita lakukan jika ingin usaha yang telah kita rintis dengan susah payah dapat berkembang. Selanjutnya ada tingkatan dalam pengembangan usaha. Nah, tingkatan dalam pengembangan usaha ini, jadi pengembang usaha memiliki tingkat yang berbeda. Level atau tingkatan tersebut menjadi produk
komersial, dan korporasi. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang tingkatan yang ada pada pengembangan usaha, yaitu yang pertama, tingkatan produk. Nah, tingkatan produk ini pada level produk, pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda dari perusahaan atau perusahaan ke perusahaan, itu tingkat perkembangan usaha dibagi menjadi satu kategori, yaitu perkembangan inkremental. Perkembangan inkremental ini adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada platform atau teknologi, sementara pengembangan mengganggu atau terputus-putus benar-benar hal baru yang dikembangkan dari awal. Nah, misalnya dari pembangunan berkelanjutan adalah hambatan atau tambahan ekstensi untuk produk yang sudah ada, seperti baru-baru ini untuk sampo kamera digital dengan pixel 5M10 untuk ponsel Anda. Dalam kedua kasus, platform ponsel, sampo, dan mobil tetap sama. Nah, yang kedua ada tingkat komersial. Dalam contoh bentuk pengembangan usaha di tingkat komersial ini berarti berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu yang secara psikologis kuat dan mampu menangani banyak masalah. Tingkat berikutnya dari pengembangan usaha komersial adalah saluran atau organisasi penjualan. Saluran atau organisasi penjualan dapat terdiri dari mitra dan agen seperti distributor, pemegang lisensi, franchise, atau cabang sendiri, baik di nasional atau internasional. Nah, pengembangan usaha komersial ini adalah tingkat rantai nilai. Pada pengembangan rantai nilai, tingkat usaha adalah tentang mengembangkan penawaran produk secara keseluruhan. Pengembangan usaha atau bisnis di perusahaan-perusahaan teknologi yang telah mengembangkan platform yang harus diintegrasikan dan dikombinasikan dengan teknologi lain atau platform untuk membentuk seluruh produk. Seluruh produk umumnya terdiri dari beberapa teknologi untuk membuatnya menjadi hidup. Sebuah teknologi pada umumnya tidak dikembangkan oleh satu perusahaan, tapi bersumber dari orang lain yang bertujuan untuk menghemat waktu dalam proses usaha. Nah, yang ketiga ada tingkat korporasi. Itu fokusnya adalah bukan pada produk maupun komersial, tetapi pada korporasi tingkatan usaha. Dan pada intinya, tingkat pengembangan usaha ini adalah tentang merger dan akuisisi, atau yang disebut dengan M dan A, usaha patungan GV, saham langsung investasi D, dan aliansi strategis. Ini berkaitan dengan analisa bisnis, portofolio, keuangan perusahaan, hukum kontrak, hukum pajak, hukum sosial, anti kepercayaan hukum, manajemen perubahan, dan manajemen budaya. Nah, pengembangan bisnis ini adalah atau sejumlah tugas dan proses yang pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang pertumbuhan. Tetapi pada kenyataannya, untuk mengembangkan usaha yang pada awalnya dimulai dari nol besar atau baru memulai usaha sangatlah sulit. Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti kekurangan modal tadi, tenaga kerja dan ahli atau terampil, kinerja keuangan usaha yang buruk, dan sebagainya. Tetapi hambatan itu semua dapat diatasi dengan cara mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik. Nah, selanjutnya itu, pengembangan usaha ini adalah suatu analisis yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya menjadi barang ekonomi yang lebih berkualitas dan diperjualbelikan dalam perniagaan untuk mendapat keuntungan. Nah,
Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ini ada 2 unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam, yaitu pihak internal, meliputi adanya niat dari wirausahawan yang selanjutnya mengetahui teknik memproduksi barang beserta anggaran yang akurat. Nah, yang kedua ada unsur dari pihak luar, itu pihak eksternal, mencangkup yaitu mengikuti perkembangan informasi luar guna melebarkan sayap bisnis, mendapatkan dana yang cukup, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang kondusif untuk usaha, mengetahui harga dan kualitas produk yang dijual yang sesuai dengan harga pasar, membuat jajaran produk yang inovatif sehingga terkesan berbeda. Nah, aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengembangkan usaha ini, yang pertama ada aspek strategi, itu meneliti jenis usaha baru dengan mengidentifikasi peluang bisnis yang diperlukan oleh konsumen, menciptakan pasar baru yang inovatif, menciptakan produk dengan karakteristik yang menarik konsumen. Yang kedua ada aspek manajemen pemasaran, menembus dan menguasai pangsa pasar, mengolah situasi pasar yang ada dengan teliti, memasarkan produk dengan jaringan yang luas seperti ekspor, membuat strategi pemasaran seperti marketing mix. Nah, yang ketiga ada aspek penjualan, memberikan saran tentang perencanaan dan kebijakan penjualan, serta tindak lanjutnya, memprediksi banyaknya volume produk yang akan dijual. Nah, tingkatan dalam pengembangan bisnis ini ada yang pertama tingkat produk. Pada level produk, pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda tergantung perusahaan, tingkat perkembangan usaha dapat disebut juga perkembangan inkremental, adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada, platform atau teknologi. Yang kedua, tingkat komersial. Maksud dari level ini adalah berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu secara psikologis yang kuat dan yang sangat didorong mampu menangani banyak masalah. Tahap selanjutnya adalah saluran atau struktur organisasi penjualan. Saluran dapat terdiri dari mitra, agen seperti distributor, pemegang lisensi, franchise, atau cabang sendiri. Nah, dan terakhir dengan mengembangkan penawaran produk secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa atau gabungan teknologi untuk membuatnya menjadi hidup serta bertujuan untuk menghemat waktu dalam proses usaha. Nah, yang ketiga ada tingkat korporasi. Tahap ini dilakukan saat memutuskan untuk membeli kompetensi organisasi tertentu yang tertuju pada korporasi atau kerjasama tingkatan usaha. Nah, yang keempat ada tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Selain menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik, pengawasan terhadap penjualan juga harus dilakukan demi menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga. Nah, cara pengembangan bisnis diantaranya itu, yang pertama ada fokus pada satu produk atau jasa, pasarkan, promosikan jual, tingkatkan produktivitas. Akan lebih baik jika dalam pengembangan bisnis dilakukan dengan step by step. Itu maksudnya fokus dahulu pada satu produk yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika berhasil, kembangkan produk yang lain. Nah, yang kedua ada kembangkan lini produk. Maksud dari step ini adalah memberi perbedaan atau kekasan produk di antara banyaknya variasi produk agar pembeli mempunyai beragam pilihan. Nah, yang ketiga ada temukan cara untuk meningkatkan penjualan. Sejatinya telah banyak cara untuk mengembangkan suatu usaha, namun jika beberapa konsumen telah mencoba produk Anda, cobalah cari cara lain seperti meningkatkan volume diskon, tetapi bukan berarti menaikkan harga sebelum penambahan diskon.
Yang keempat ada pekerjaan seseorang, karyawan part-time, freelance, dan lain-lain. Hal ini dapat menambah pendapatan dengan tenaga kerja yang kompeten tetapi tidak sanggup mempekerjakan secara full-time. Nah, yang kelima ada membuat website atau toko online. Dewasa tidak hanya toko retail yang dikembangkan, namun toko secara online juga marak dibuat di mana-mana karena mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Toko online dinilai menjadi solusi cepat dalam mendapatkan suatu barang. Nah, yang selanjutnya membentuk jaringan bisnis. Dalam membangun sebuah bisnis memang harus memiliki modal keberanian. Dari keberanian itu sendiri, bisnis sekiranya membangun relasi menyangkut pertumbuhan bisnisnya. Walaupun dimulai dari pembisnis pemula, perlu adanya kunci-kunci menciptakan relation dengan banyak orang yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jalin hubungan dengan jaringan yang dapat kerjasama dalam keuntungan. Relasi dengan partner atau pihak lain adalah kunci agar bisnis berkembang. Namun, selektifnya dalam membangun relasi, jangan sampai terjerumus pada relasi yang justru merugikan. Cari relasi yang berdampak positif sehingga Anda dapat belajar dari strategi yang mereka jalani bersama Anda. Yang kedua ada bangun komunikasi yang baik. Komunikasi saat ini tidaklah hanya dalam satu regional, bahkan internasional pun sekarang mudah. Maka, perluaskan relasi dengan pihak yang lebih melangkah maju atau disebut dengan go internasional agar bisnis yang Anda bangun dapat tumbuh secara pesat seperti program ekspor produk. Nah, yang ketiga ada bekerja sama dan saling membantu. Nah, hubungan saling menguntungkan adalah salah satu tujuan dari relasi tersebut. Namun, saling tolong-menolong menjadi tanggung jawab satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat, tetaplah tekun dalam usaha Anda. Tekunlah menjalin relasi yang lebih luas lagi, meski harus mengorbankan waktu yang lebih banyak. Namun ingatlah bahwa risiko untuk menjadi sukses dalam membangun dan menjalin relasi yang lebih luas adalah meninggalkan kenyamanan diri. Nah, selanjutnya perusahaan multinasional itu yang disebut dengan PNN adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Perusahaan ini memiliki kantor pusat, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Kantor pusat perusahaan ini mengkoordinasi manajemen secara keseluruhan. Dana pembangunan perusahaan ini juga sangat besar dan banyak bersumber dari banyak negara. Dalam politik global, perusahaan ini membawa pengaruh kuat karena sumber dan potensi finansial yang sangat berkecukupan untuk masyarakat luas. Mereka berpengaruh cukup kuat menyumbang sekitar 40% dalam perdagangan dunia. Mereka pula yang mendominasi bahkan menguasai aneka komoditi dagang di negara-negara berkembang seperti tembakau, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, dapat kita simpulkan betapa kuat dan besarnya perusahaan multinasional ini dalam menggerakkan dan membawahi negara-negara berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini ditunjang dengan posisi oligopolit dalam pasar domestik dan internasional. Nah, strategi bersaing dalam bisnis. Strategi ini adalah rencana awal yang dilaksanakan cepat atau lambat dalam mencapai suatu tujuan. Secara singkat, di dalam strategi mempunyai prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, pendanaan efisien, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Selain itu, koordinasi tim kerja, tema strategi mengidentifikasi faktor pendukung juga diperlukan dalam strategi tersebut. Ada 5 strategi dalam bersaing ini, yaitu strategi dalam penyediaan produk dan jasa dengan harga yang minimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi dengan cara
dan spesifikasi produk yang tampil beda dan memiliki kekhasan dibandingkan pesaing. Strategi dalam penyediaan produk dan jasa yang nilainya lebih besar daripada uang yang dikeluarkan konsumen. Strategi di pasar yang sempit dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing. Strategi untuk pasar yang sempit dan spesifik dengan cara yang berbeda. Nah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam bidang bisnis. Nah, strategi bagi pemimpin pasar itu yang pertama, bersikap memimpin dalam menguasai pangsa dan persaingan pasar, bersikapnya bertahan dan stabil, kuat menghadapi bermacam tantangan pasar yang sewaktu-waktu mengancam keberlangsungan perusahaan. Nah, selanjutnya strategi bagi bukan pemimpin pasar itu berusaha mempertahankan hubungan secara terbuka dengan pelanggan sehingga dikenal paten oleh konsumen, mempertahankan strategi yang telah direncanakan, usahakan berjalan lurus dengan planning awal. Strategi yang lainnya, yang pertama ada menciptakan produk andalan baru yang menjadi prioritas utama. Yang kedua, proaktif dalam menguasai manajemen dan para ahli dalam memegang perusahaan. Yang ketiga, gerakan agar perusahaan bergerak secara dinamis sehingga keuntungan yang didapat otomatis akan bertambah. Nah, selanjutnya, langkah-langkah strategi pengembangan usaha ini, dalam mengembangkan strategi usaha ada juga beberapa langkah yang harus dilakukan. Itu langkah pertama adalah menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Manajemen perusahaan harus mengamati peluang dan ancaman di lingkungan eksternal termasuk kebutuhan konsumen, tingkat pesaing, harapan, dan kemampuan. Dari perspektif internal, perusahaan perlu menyadari keterampilan dan sumber dayanya, termasuk lokasi perusahaan, kekuatannya dalam kualitas dan pengiriman produk, serta sumber daya keuangan perusahaan. Nah, langkah kedua itu adalah sintesis dan evaluasi. Pada tahap agregasi, perusahaan harus mengumpulkan semua data yang diperoleh dari hasil analisis dan mengembangkan alternatif strategi yang dapat ditindaklanjuti. Ini kemudian harus dievaluasi menggunakan berbagai kriteria keuangan dan kualitatif. Nah, strategi yang dipilih dibagi lagi menjadi substrat untuk domain fungsional yang berbeda. Yang ketiga, memasuki langkah yang ketiga itu perusahaan harus menyusun strategi fungsional, di mana strategi besar perusahaan tercermin dalam strategi bidang fungsional dengan tujuan yang lebih pendek, ringkas, dan jelas, serta batas waktu sehingga lebih bersifat taktis. Nah, area fungsional yang dapat digunakan dalam pengembangan strategi meliputi pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan keuangan. Pada tahap ini, bisnis juga harus meninjau kembali strategi fungsional yang digunakan. Karena pada dasarnya terdapat hubungan lintas fungsi, hal ini dilakukan untuk menghindari eksekusi strategi dari satu bidang fungsional di luar kemampuan bidang fungsional lain yang terlibat. Nah, yang keempat, langkah yang keempat itu adalah mengeksekusi strategi. Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa implementasi strategi tidak serta-merta mengikuti rencana. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil implementasi strategi, misalnya keuangan, keputusan pesaing, sistem kontrol, kepemimpinan, dan motivasi setiap orang di perusahaan. Nah, sebagian dari pengembangan usaha atau bisnis development ini, beberapa produk dapat dikembangkan antara lain barang atau produk fisik seperti makanan, barang, pakaian, perumahan, peralatan, dan lain-lain. Produk lain adalah jasa atau produk yang tidak berwujud secara fisik, misalnya hotel, maskapai, penerbangan, jasa persewaan, tukang cukur,
salon kecantikan, dan lain-lain. Produk lainnya antara lain peristiwa, orang, tempat, properti, atau aset organisasi, informasi, dan ide. Nah, cara menjalankan strategi pengembangan bisnis ini yang pertama memanfaatkan media sosial, kedua lakukan inovasi secara berkala, yang ketiga kenali pesaing bisnis Anda, keempat menggunakan dana pinjaman untuk usaha, yang kelima memilih lokasi yang tepat, yang keenam memperluas jaringan, yang ketujuh tingkatkan sumber daya, yang kedelapan mengutamakan pelayanan konsumen, yang kesembilan minimalisasi biaya operasional, yang ke-10 investasi. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pengembangan bisnis. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.